Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulandari dengan NRP 60012210009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek ujian akhir semester saya pada mata kuliah kedokteran nuklir lanjut dengan materi Open Dose. Nah, di sini nantinya saya akan menjelaskan hasil dari explore saya pada aplikasi atau website OpenDose. Nah, OpenDose sendiri itu apa? OpenDose sendiri merupakan suatu sumber daya akses terbuka yang digunakan pada dosimetri kedokteran nuklir. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi praktik dosimetri pada bidang kedokteran nuklir dengan menyediakan ada cukup banyak. Yang pertama ada data nilai SAF dan S, kemudian ada perangkat lunak atau dosimetri berbasis model dan spesifik pasien. Kemudian yang ketiga ada materi pendidikan dengan menemukan informasi tentang proyek dan kolaborasi dari bagian dokumentasi, baik itu proyek kolaborasi, publikasi, maupun presentasi. Fitur yang ada pada web OpenDose sendiri ada cukup banyak. Yang pertama ada isotopes, kemudian ada models, ada simulation, ada SAFS, kemudian ada S-value, dan ada dosimetri. Namun dosimetri di sini masih belum ada keterbaruan, sehingga nantinya dosimetri tidak ada, cukup sampai S-value saja. Nah, di sini saya mengambil jenis CD118 untuk reseptor alfanya. Jadi itu kan nantinya ketika kita mengklik isotopes itu kita harus memilih seperti ada aluminium, kemudian ada seng dan lain sebagainya. Nah, di sini saya memilih CD118 sebagai pilihan utama. Nah, CD118 sendiri ini apa? Merupakan reseptor alfa, di mana dia ini merupakan protein yang termasuk dalam keluarga reseptor sitokin tipe 1. Dan pada protein ini tergabung pada subunit konverter afinitas tinggi GP130 untuk membentuk kompleks reseptor yang memediasi aksi faktor penghambat leukemia seperti sitokin polifungsional yang terlibat dalam diferensiasi sel, proliferasi, dan kelangsungan hidup pada orang dewasa maupun embrio. Mutasi pada gen ini dapat menyebabkan salah satunya adalah penyakit yang termasuk dalam kelompok displasia tulang bengkok. Nah, pada fitur radioisotop sendiri, karena saya memilih CD118, sebelum masuk ke CD118 dan pengeksplorasiannya, radioisotop sendiri itu apa sih? Radioisotop adalah isotop yang memiliki sifat radioaktif. Jadi radioisotop adalah isotop yang memiliki sifat radioaktif. Nah, isotop sendiri adalah atom yang memiliki jumlah proton yang sama tetapi jumlah neutronnya berbeda. Sementara pada radioaktif adalah sifat dari atom yang dapat memancarkan partikel energi seperti alfa, beta, maupun sinar gamma. Nah, di sini salah satu contoh ilustrasinya. Unsur radioaktif alam dan buatan menunjukkan aktivitas radiasi yang sama, yaitu radiasi partikel alfa, beta, maupun partikel gamma. Ini contohnya untuk daya tembusnya, di mana untuk alfa sendiri daya tembusnya cukup rendah, dengan beta bisa dikatakan tinggi, tapi lebih tinggi untuk partikel yang gamma. Sehingga dia dapat menembus benda lebih padat dibandingkan beta maupun alfa. Nah, untuk sifat pada partikel alfa, beta maupun gamma sendiri, sinar alfa merupakan radiasi partikel yang bermuatan positif, di mana dia sinar alfa sendiri inti heliumnya adalah negatif 4, bermuatan positif 2e, dan bermassa 4 SMA. Partikel alfa adalah partikel terberat yang dihasilkan oleh zat radioaktif. Kenapa? Karena memiliki massa yang besar, daya tumbuh sinar alfa paling lemahnya itu di antara sinar-sinar radioaktif. Sedangkan untuk sinar beta, dia merupakan radiasi partikel bermuatan negatif, kalau alfa tadi positif,
sedangkan beta ini bermuatan negatif, di mana sinar beta ini merupakan berkas elektron yang berasal dari inti atom. Sinar beta paling energetik dapat menempuh sampai 300 cm dalam udara kering dan dapat menembus kulit. Karena sangat kecil, partikel beta dianggap tidak bermassa, sehingga dinyatakan dengan notasi biasanya. Kemudian untuk sinar gamma, di mana ini adalah sinar atau radiasi elektromagnetik berenergi tinggi, tidak bermuatan dan tidak bermassa, sehingga sinar gamma ini dinyatakan dengan notasi. Dan sinar gamma ini mempunyai daya tembus yang cukup tinggi, sehingga biasanya dapat digunakan pada uh, dunia kesehatan, pengaplikasian pada dunia kesehatan seperti itu. Nah, untuk kestabilan dan pelurahan inti atomnya sendiri, untuk kestabilan inti atom, pita kestabilan, di mana grafik antara banyaknya neutron, berikut ada grafik ya, banyaknya neutron versus dengan banyaknya proton dalam berbagai isotop yang kita sebut sebagai pita kestabilan. Dan ini menunjukkan inti-inti yang stabil. Dan kebanyakan unsur radioaktif ini terletak di luar pita. Dibagi menjadi 3, yang pertama ada di atas pita kestabilan, di mana Z untuk mencapai kestabilan, inti nantinya memancarkan atau mengemisi neutron atau memancarkan partikel beta. Kemudian yang kedua, di atas pita kestabilan dengan Z lebih besar dari 83, terjadi kelebihan neutron dan proton, sehingga untuk mencapai kestabilan, inti memancarkan partikel alfa. Nah, kemudian yang terakhir, di bawah pita kestabilan, Z untuk mencapai kestabilan, inti memancarkan positron atau menangkap elektron. Nah, kemudian bagaimana prinsip kerja dari radioisotop? Radioisotop ini bekerja dengan cara memancarkan partikel energi yang dapat membunuh sel-sel hidup atau merusak struktur molekul. Oleh karena itu, radioisotop ini dapat digunakan dalam terapi penyakit kanker atau digunakan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh di dalam tubuh. Dan partikel sinar beta ini membentuk spektrum elektromagnetik dengan energi yang lebih tinggi dari sinar alfa, dan partikel sinar beta ini memiliki massa yang lebih ringan dibandingkan partikel alfa. Dengan sinar beta merupakan radiasi partikel bermuatan negatif yang sebelumnya sudah sempat saya jelaskan. Nah, pada CD 118 tadi, berikut merupakan grafik interaktif menunjukkan perbedaan emisi pada radioisotop, di mana untuk garis yang berwarna biru adalah merupakan beta spektrum, dan yang berwarna orange adalah beta partikelnya. Nah, perbedaannya kalau beta spektrum sendiri itu adalah dibentuk dari partikel sinar beta, sehingga nantinya akan membentuk spektrum elektromagnetik yang memiliki energi lebih tinggi daripada sinar alfa. Nah, itu perbedaannya. Terlihat ya, semakin tinggi partikelnya atau nuclear transformation-nya, maka energinya semakin rendah. Begitupun sebaliknya. Jika partikelnya semakin rendah, maka energinya pun semakin tinggi. Contohnya yang ada di paling bawah, garis paling bawah ini contohnya, misal dia berkisaran 0,1. Nah, ini dia terletak pada energinya ada 500 kilo elektron volt. Seperti itu. Sehingga jika partikelnya semakin besar, partikel sinar betanya ini semakin besar, maka dia akan menghasilkan energi yang sangat tinggi sekali. Sehingga nantinya akan melebihi dari sinar alfanya. Dan terbentuklah spektrum elektromagnetiknya. Jadi seperti itu. Nah, untuk pada fitur berikutnya, pada fitur models, di fitur model sendiri, saya menerapkan ICRP 110AF, di mana ini adalah jenis kelaminnya perempuan. Jadi ada dua jenis sebenarnya, ada ICRP 110AF dan ada ICRP 110AM. Sebenarnya yang membedakan adalah jenis kelamin. Nah, karena jenis kelamin ya otomatis height, mass-nya, kemudian voxel size-nya pun juga akan berbeda. Kalau AF itu untuk perempuan, kalau AM itu untuk laki-laki. Nah, di sini saya memilih AF untuk yang perempuan dengan nilai height-nya, masanya, number of voxels-nya, voxel size X, Y, Z-nya terlihat pada tampilan berikut. Dengan region yang saya pilih adalah cervical spine cortical-nya.
Nah, di sini volumenya adalah 36,918 cm kubik dengan masanya 70,8 gram. Sedangkan untuk cervical spine pada spongiosanya 64,137 cm kubik dan masanya 72,796. Nah, pada Monte Carlo pada simulasinya ini muncul Monte Carlo. Sebenarnya simulasi Monte Carlo sendiri ini digunakan untuk apa? Untuk menghitung deposisi energi dalam model referensi manusia sebagai fungsi dari jenis partikel, energi, maupun lokasi. Nah, partikel dapat ditempatkan di wilayah manapun dalam model atau sumber di mana partikel tersebut dipancarkan secara isotropis. Dan simulasi Monte Carlo dilakukan pada foton dan elektron monoenergi dari 5 kiloelektronvolt hingga 10 megaelektronvolt dalam skala logaritma. Dan simpanan energi ini dicatat di setiap voxel dan setiap wilayah model atau target, beserta perkiraan ketidakpastian statistiknya. Dan deposit energi kemudian nantinya dikonversi dalam fraksi terserap spesifik atau SAF kita menyebutnya, yang digunakan untuk menghitung nilai S, sehingga nanti disebutnya SAFS, Specific Absorbance Fraction. Nah, pada simulasi Monte Carlo untuk ICRP 110AF pada perempuan, nah berikut merupakan grafik atau label yang menunjukkan jumlah simulasi untuk pasangan sumber maupun target. Dimana ini sumbernya pada sisi kiri atau sumbu Y, dan targetnya adalah pada sumbu X dengan nilai dari itunya terlihat ya, yang berwarna biru tua itu 200, kemudian 300, 400, 500, 600, 700, maupun 800. Pada nilai sebelumnya, kiloelektronvolt, kan rentangnya tadi kiloelektronvolt hingga megaelektronvolt ya. Jadi ini hampir memenuhi ya, karena di sini ada sumber dengan nilai energinya 800 megaelektronvolt. Nah, pada nilai SAFS-nya, nilai serapnya, nah di sini saya membagi menjadi 4 jenis. Sebenarnya bukan 4 jenis, lebih tepatnya 2 jenis, tapi dari 2 jenis ini saya pecah lagi menjadi 2. Nah, jenis yang pertama ini saya menggunakan source-nya pada selection-nya itu cervical spine pada cortical. Kemudian targetnya adalah pada spongions-nya. Nah, di sini nilainya partikelnya menggunakan foton, jadi yang membedakan itu foton dan elektron partikelnya. Nah, di sini contohnya pakai foton terlebih dahulu. Nilainya di sini menunjukkan bahwa pada specific absorbance fraction-nya ini semakin tinggi, maka menurun untuk nilai energinya. Begitupun sebaliknya. Contohnya ini pada sumber spine cortical dengan 36918. Targetnya cervical cortical juga. Ini sama juga, nilainya hampir sama. Nah, kemudian berikutnya, ini untuk yang elektron. Jika cervical corticalnya ini 36918, nilainya pun juga sama. Cuma yang membedakan adalah nilai spesifikasi pada fraksi serapnya. Dimana kalau tadi kan langsung turun ya, makin besar absorption fraction-nya semakin besar, maka energinya semakin kecil. Nah, sedangkan kalau menggunakan partikel elektron, dia ini sedikit lebih landai, sehingga hampir sama. Baru dia mengalami penurunan itu sekitar fraksi ke-12. Nah, itu baru mulai mengalami penurunan. Sedangkan dia mengalami kesetimbangan pada fraksi 14 hingga 13 dengan energi 0,01 sampai 0,1 mega elektron volt.
Nah, ini perbedaannya. Kurang lebih seperti ini. Cukup beda ya. Kalau yang foton, dia langsung menurun pada fraksi ke berapa ini? Sekitar 7 atau 6-an itu langsung turun. Dan dia jatuhnya cukup drastis pada sekitaran energi 0,05 mungkin. Nah, itu mengalami penurunan. Sedangkan kalau pada elektron dia cukup landai. Nah, berikutnya di sini untuk source-nya spongiosa dengan targetnya kortikal. Nilai volume dan masanya pun tetap sama, tidak ada mengalami perubahan. Namun ini dia menggunakan partikel foton. Dia kebalikannya. Karena tadi targetnya pun berbeda ya. Dia juga berbeda, di mana energinya semakin tinggi, maka nilai dari specific absorbance fraction-nya pun juga semakin tinggi gitu. Jadi mengalami penaikan. Nah, sedangkan kalau pada elektron, dia juga sama, cuman sedikit lebih landai dibandingkan dengan yang foton. Nah, ini perbedaannya. Hampir sama ya seperti sebelumnya, cuman yang membedakan adalah dia landai atau tidaknya. Nah, pada S-value sendiri, S-value ini menunjukkan nilai S untuk setiap target dan kontribusi jenis partikel. Nilai S yang dihitung hanya mengacu pada radionuklida yang dipertimbangkan dan digunakan untuk mengevaluasi dosis harapan yang harus kita pertimbangkan selama peluruhan dan nilai S dari seluruh anak atau penurunannya ataupun peluruhannya. Nah, pada S-value sendiri dia dimasukkan nanti pada perhitungannya, pada algoritmanya. Ini di mana S target atau source yang ditembakkan kepada target ini menggunakan sigma I, YI, EI, VI atau fluence-nya pada source targetnya. Tinggal dikalikan aja sebenarnya. Nah, di sini terlihat ya, sebenarnya grafiknya itu cukup panjang, tapi saya hanya mengcopy atau menampilkan pada bagian yang terkena elektronnya, karena tadi kan targetnya itu kortikal. Nah, jadi dia fokusnya ke kortikal, namun pada S-value-nya sendiri di sini, dia nilai target yang berkontribusi pada jenis partikelnya ini, dia jatuh pada kortikal otomatis paling besar, dan spongiosanya hampir di bawahnya, karena berada di sekitarnya. Nah, di sini ada juga bagian cartilage head-nya. Seperti itu. Dengan nilai S-value-nya atau standar error-nya ini jauh lebih besar yang kortikal dibandingkan yang spongiosanya. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.